Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, kita akan menganalisa market pada hari ini buat kedepannya kita bagaimana. So, langsung aja kita masuk ke chartnya ya. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau info market update bahwa hari ini IHSG ditutup naik 0,8% dengan value transaksi cuman 8,9 triliun ya. Jadi apakah bos-bos sudah pada liburan, semakin hari semakin menurun soalnya volume transaksinya. Nah tapi ada beberapa saham yang menurut gua bisa lah kita cek gitu ya. So yang pertama sahamnya ITMG. Waktu kemarin lalu juga sebetulnya gue pengen bahas ITMG karena naiknya cukup signifikan 3%, terus hari ini naik lagi 4%. Tapi kemarin tuh ITMG dilihat beatnya itu tipis-tipis benar gitu ya. Nah coba kita ngeliat ya beatnya si ITMG nih. ITMG ya ini beatnya tuh cuma ini masih cukup oke lah, masih lebih tebal dikit dibanding waktu lalu kemarin cuma 2, 4, 10 itu benar-benar sangat tipis nih. Kayak di sini nih overnya cuma 1, jadi itu bisa gampang bener buat digerakannya. Dan hari ini kelihatan foreign buang barang buat ITMG 13 miliar. Nah, tapi coba kita lihat ya, saham ITMG masih menarik atau enggak. Overall ITMG ini masih sangat uptrend, teman-teman bisa ya. Itu saham uptrend parah nih. Cuman kemarin emang sempat kelihatan ini udah jelek waktu di 6 Januari karena udah breakdown dari MA200. Sekarang dia berhasil close di atas MA200 lagi, yang menurut gua ITMG masih cukup oke karena dia kembali candlenya close di atas MA200. Terus apakah boleh entry? Jawabannya kembali ke teman-teman, stylenya seperti apa ya. Kalau misalnya kalian stylenya oke nih, ITMG udah cukup bagus, MACD-nya udah golden cross, udah bagus, stochastic udah golden cross bagus, oke boleh entry, boleh di 38.000 di Fibonacci 0,618 38.000 ini. Target terdekatnya ITMG berpotensinya ke MA50 ya. MA50 nya emang tipis, jaraknya ke 39.000 karena hari ini aja cuman sampai 38.675, dikit lagi MA50 nya kena gitu teman-teman. Target keduanya ke MA100 di 41.200 ya. Kalau misalkan kedua ini dilewati sama ITMG nanti ke depannya, maka targetnya ke bisa 45.000. Kalau misalkan dia kembali ya, kalau gue pribadi nih gue mau ngeliat kalau dia beneran si ITMG ini bener-bener ngebreak di sini ya, di 41.600 dia ngebreak, ini adalah peluang luar biasa buat kita koleksi ITMG karena dia berpotensi ke 45.000 ya, seperti itu. Stochastic MACD jangan dikatakan lagi, udah cukup baik. Coba kita ngeliat broksumnya selama hari ini BB beli tapi BK AK DR buang barang gitu ya, buang barang. Kenaikannya ya cukup baik ya, cukup baik banget buat ITMG karena dia udah kembali ke atas MA200. Kalau teman-teman mau entry di 38.000, bagi yang buy on weakness sampai ke 37.200 itu menurut gue masih sangat oke. Stop loss ya kalau dia jebol di bawah 34.000. Coba kita lihat nih persentase ya. Nah ya emang range-nya cukup besar, 10%. Pokoknya stop loss kalau dia close di bawah support dia yang di area sini, yaitu di 34.200 lah. Jadi stop loss 34.100 ya. Kalau emang teman-teman punya range yang lebih lebar, sebetulnya stop loss di sini juga oke. Jadi kalau jebol Fibo yang 33250 ini baru stop loss. Tapi itu wajib range stop lossnya lebar ya. Karena targetnya ITMG sebetulnya bisa ke 45.000 lagi kalau misalkan dia benar-benar bisa ngebreak di sini. Kembali ke plan kalian masing-masing ya. Oh ya, bagi kalian yang misalkan dananya yang kecil gitu ya, yang mulainya uang cuman 10 juta gitu misalkan di portfolionya, ya jangan beli ITMG menurut gua, karena lu beli satu lotnya aja udah hampir 4 juta. Ya, jadi kayak portfolio lu tuh beban di satu saham, itu gua nggak rekomen banget buat yang begitu, karena lu akan beban. Yang dimana porsinya harusnya misalnya 10 juta itu dibagi ke 5 saham, yang dimana berarti satu sahamnya 2 juta, lu beli TMG, jadi psikologi lu nantinya nggak bagus. Jadi seperti itu ya. Ini cuman
sign buat yang newbie yang baru memulai gitu ya, portfolionya di bawah 10 juta ya gitu. Oke. Ini untuk ITMG teman-teman. Bagikan pendapat kalian ya. Apakah menarik menurut kalian? Kalau menurut gua ITMG menarik. Tapi kalau untuk entry kembali ke style kalian, bisa tunggu di sini atau nanti tunggu break MA50 ya, kembali ke style kalian. Oke. Lanjut ke saham berikutnya, gue mau bahas BMRI. Nah, BMRI ini dari kemarin udah gue lirik sebenarnya, dan gue udah punya barangnya waktu dia kemarin di koreksi di sini di Vibo 9525 ya, di harga segitu. Gue udah entry untuk BMRI. Entry-nya bukan pas dia di sini gue entry, gue tunggu pas dia kemarin 19 Januari ada rejection hijau, gue masuk lah di situ. Gue average gue kalau nggak salah itu 9.700-an lah. Ya hari ini naik ke 9.975, naik 2%. Untuk BMRI sekarang dia emang lagi berada di resistance-nya itu MA50. MA50-nya itu di 9.975 ya, atau 10.000. Kalau misalnya kita ngeliat di sini, kita ada garis juga di sini ya. Ini tuh ada resistance dia di 10.050. Jadi 10.050 ini ya resistance-nya si Bank Mandiri ya. Kalau misalkan dia break ini, menurut gue cakep banget sih Bank Mandiri, bisa sampai ke 11.000, bisa sampai ke 11.000 ya. Terus kalau misalnya kita ngelihat MACD-nya cukup bagus, golden cross, histogram udah ke area plus, stochastic golden cross. Jadi BMRI ini salah satu core stock ya, salah satu core stock dari 3 big bank hari ini. BMRI, Bank BNI dan Bank BRI ya, itu yang cukup bagus. Bank BCA malah minus ya. Gue sendiri BCA floating loss. Nih kita lihat BCA. Nah, floating loss kemarin karena gue beli di sini, sekarang masih di sini. Jadi masih floating loss. Gue beli waktu dia udah ngebreak mantul dari support, ternyata kan ya, tapi belum kena stop loss. Nah, kalau untuk BCA range stop loss gue gede banget nih, karena gue percaya fundamentalnya BCA bagus gitu ya. Jadi kembali ke kalian ya, sometimes kalau emang beberapa saham yang bisa kita hold lama dan fundamentalnya udah percaya banget, range stop loss jangan tepet-tepet, jangan dempet-dempet. Jadi dia turun ke MA 200, gue biasanya gue tetap beli juga. Nah, nanti ini kan gue ada alarm nih di 8.725. Kalau dia ngebreak, mungkin gue averaging up lagi kayak gitu teman-teman. Nah, konsolidasinya BBCA di sini tuh masih cukup baik karena dia berada di supportnya. Ya, tinggal dia kalau ngebreak di 8.400, menurut gue kesempatan buat beli BBCA nanti dia sampai ke 8.500. Ya. Tapi tetap sih gue ada stop loss, walaupun orang bilang BCA itu nggak usah stop loss, tetap gue ada stop loss gitu kalau emang kondisi market gimana ya. Kayak gue flashback sedikit ke Maret 2020 waktu COVID masuk gitu ya. Gue stop loss kok. Stop loss berapa? Rugi 15%. Tapi habis itu dapat harga yang sangat-sangat teramat murah gitu ya. Beli BCA lagi, beli apa? Wah, kebalikannya berkali-kali lipat gitu teman-teman. Nah, kembali ke Bank Mandiri ya. Jadi gue cuma membahas BCA tadi karena dia merah sendiri kemarin ya. Oke. Bank Mandiri broksumnya BKAK buang barang. Jadi si foreign buang barang terus tuh. Ya, tapi kenaikannya Bank Mandiri cukup baik loh. Ya, cukup baik. Stochastic, MACD menarik dan candlenya menarik banget. Kalau pokoknya kuncinya Bank Mandiri kalau menurut gua, bagi kalian yang belum entry, jangan entry dulu, tunggu dia nge-break 10.000. Kalau dia break 10.000, nih di sini lah ya, nih resist high dia berapa sih? 10.125. Jadi kalau dia break 10.125, ya gua nyalain alarm 10.175 lah ya, 2 tick baru entry. Nah, kalau di situ kita bisa jual ke 10.600 atau ke 11.000. Ya, jadi untuk Bank Mandiri seperti itu. Ya, bagikan pendapat kalian, menurut gua ini menarik. Nah, terus mau bahas saham satu lagi, Tekim. Nah, Tekim ini juga cukup menarik. Tadi alarm gue udah ke trigger. Ya, cuman emang candlenya closing mohawk, yang dimana ini ada shadow. Banyak orang jualan. Kalau misalkan kita ngeliat dari trade book juga, ya di 9.975 ini volume transaksi gede bener deh. Ya, transaksinya gede. Jadi ini resist yang cukup kuat, 9.000. Ini Bank Mandiri bro.
Nah, Tekim. Nah, Tekim ini, oh tadi deh gue mau bahas Bank Mandiri, sorry ya teman-teman. Nih gue mau bahas mumpung lagi ngeliat threadbook. Nah, threadbooknya si Bank Mandiri 9.975 ini ada transaksi besar sekali ya. Ini transaksinya besar nih, 130 ya, 130 M. 130 M terjadi di sini. Kita sambil ngeliat ke Stockbit ya, transaksinya dia besar, beli 57 miliar, jual 68 miliar. Nah, si 130 M ini bukan orang beli doang ya, tapi orang beli dan jual. Nah, pokoknya ada transaksi di sini. If kalau dia ngebreak di sini, maka yang tadi gue bilang, kalau misalkan dia lewat dari 10.000 ke atas, itu bisa menuju ke 11.000. Tapi kalau ini dia nggak bisa ngebreak, maka nanti aja dulu gitu ya, nanti aja dulu ya. Pokoknya kalau dia turun di bawah 9850, dia takutnya melemah lagi ke bawah Bank Mandiri. Oke, sekarang kita kembali ke Tekim. Tekim dia tadi break di sini, cuman breaknya dia nggak kuat. Nah, kalau misalkan kalian intraday gitu ya, kalian pantengin gitu ya, waktu dia ngebreak kemarin alarmin gua di 7350. Kita ngeliat threadbook 7350 itu terjadi cuma 1,5 M ya, 1,5 M. Maka ya ini standar aja ya. Tapi yang menariknya adalah volume Tekim ini stabil teman-teman, bagus ya. Nih ya kurang lebih sama seperti ini nih, 7.300 adalah supportnya gitu ya, maksudnya terjadi transaksi terbesar 7.300, 7.275, 7.250. Ini volume transaksi bagus. Jadi untuk Tekim sendiri, kalau kalian belum entry-nya nanti ya, pertama antara teman-teman entry-nya di 7225 tunggu pullback ya, dia habis break pullback ya, atau tunggu dia ngebreak di 7375 ya, bagi yang belum entry seperti itu. Dan kalau misalnya kita tarik lebih panjang, gara-gara hari ini dia naik, ini tuh ada pola namanya cup and handle ya, harusnya kelihatan cup and handle. Oke, gue tarik. Oke, ini handle ya kan, terus ini cupnya. Kalau kita break, kalau ini ngebreak, ini gue tarik lebih turun sedikit, pas banget di sini ya. Nah, cup and handle, kalau dia ngebreak targetnya si Tekim, kita ukur bahwa targetnya bisa sampai 8.000 ya, 7.925. Oke, dan ini tuh berada di area resistance dia juga. Oke, atau kalau misalkan kita itu ketinggian ya di sini, targetnya bisa ke 7.700 at least. Resistance, support ya. Apakah bisa ngebreak ya? Bagaimana menurut kalian? Menurut gua bagus, karena hari ini volumenya cakep banget tuh, gede. MACD-nya golden cross, histogram plus, stochastic naik, cakep. Bisa kita lirik ya menurut gua untuk Tekim sendiri. Kita ngelihat broksumnya si Tekim. Hari ini netral small akum ya. Coba kita lihat foreign. Foreign hari ini beli 3,2 miliar teman-teman. Average-nya mereka nih di 7.211 ya. Kalau misalkan gini, kita bisa beli tunggu dia pullback 7.225 atau tunggu dia ngebreak 7.350. Kembali ke style kalian masing-masing. Oke. Nah, terus gue mau bahas satu lagi nih, saham CEM namanya. CEM. Ini sebetulnya saham IPO, cuman gue ngeliat pola yang menarik karena dia bikin ascending triangle. Nah, untuk ascending triangle-nya dia, dari teori wajib tunggu dia ngebreak. Kalau dia nggak ngebreak, jangan dibeli. Kan high dia tertinggi di 19 Januari itu di 173 ya. Jadi kita belinya tunggu dia ngebreak 173, at least 175 ya. 175 baru kita entry. Stop loss-nya ada dua cara, antara teman-teman stop loss lower low, jadi candle dia yang di terakhir waktu dia sebelum dia ngebreak low sebelumnya, misalkan hari ini low-nya 157, berarti stop loss 156 kayak gitu, atau 155 ya, tapi wajib tunggu dia ngebreak. Nah, untuk CEM sendiri hari ini dia kan masih konsolidasi di pola ascendingnya, dan hari ini menurut gua volumenya menarik karena low volume koreksinya dia. Hopefully besok dia ngebreak, waktu dia ngebreak dengan high volume dan MACD-nya golden cross. Nah, MACD kelihatan turun. Ini ada namanya divergence nih teman-teman. Ini dia turun terus, tapi ini dia naik ya teman-teman. Lihat dah, ini MACD terus turun tapi price action naik, divergence ya.
Kalau misalkan ini MACD-nya histogramnya kelihatan udah mau plus, terus dia golden cross, dia sambil nge-break 175, menurut gue itu kesempatan buat masuk CEM ya. Walaupun ini saham sebetulnya baru-baru IPO ya, tapi masuk ke saham-saham yang begini kekurangannya ya emang nggak terlalu liquid seliquid-liquidnya, jadi nggak bisa masuk yang dana-dana gede banget gitu ya. Tapi buat kita mah harusnya bisa lah masuk, bisa keluar lah, karena transaksinya juga 1,4 miliar gitu ya. Masuknya ya jangan lu 1 miliar, ntar lu ngegerakin saham sendiri gitu. Coba kita ngeliat foreign. Nah foreign ya nggak tertarik banget nih buat saham ini. Nah jadi ini domestik aja, big akum loh ya. Jadi dia bikin pola trending, targetnya bisa 13%. Bagi kamu pendapat kalian mengenai saham CEM ini, oke? Nah lanjut, gue mau bahas sedikit mengenai saham BRIS. Nah bahas BRIS. Jadi si BRIS waktu itu sudah sempat kita bahas ya, bahwa kita akan entry dia, tunggu dia ngebreak. Kalau nggak ngebreak MA 200 maka ya berpotensinya kurang bagus lah gitu ya. Nah sekarang waktu itu kita plan kan dia nggak ngebreak tuh. Nah sekarang dia bikin shoulders, berarti dia bikin inverted head and shoulders, jelas ya. Nah di sini shoulders kanan udah mulai terbentuk. Shoulders kiri, head, shoulders kanan. Ngebreak, targetnya sampai 1785. Jadi kita tunggu dia nih, dikit lagi break 1425. Kalau ngebreak menurut gue sangat cakep sekali. If dia ngebreak tak, terus dia pullback, entry ya. Kalau misalkan kita aliran buy on pullback gitu ya, targetnya bisa ke sini. Coba kita lihat ya targetnya ya, berapa persen ya potensinya, maksudnya 24%. Stop lossnya 7% ya. Ini mesti dia udah break, oke? Risk and rewardnya ini 3/5 teman-teman. Tapi kalau dia nggak ngebreak jangan entry, karena kita ngeliat historical BRIS selalu ketahan di MA 200. Jadi kalau dia bisa ngebreak 1425 itu good banget menurut gua. Apalagi candle-nya berhasil close hijau di atas 1425. Pertama dia udah ngebreak MA 200 dan dia ngebreak pola inverted head and shoulders. MACD bagus, masih bagus di area plus, histogram plus, stochastic golden cross. Ya. Jadi untuk BRIS seperti itu. Coba kita lihat Broxum-nya. Ya, Broxum cuma normal distribusi netral. Terus kita lihat foreign. Foreign beli 8,4 miliar. Jadi BRIS menurut gue ini bisa jadi incaran banget buat kita pegang nanti buat midterm lah ya. Buat midterm. Kita ngelihat aja lah. Pola inverted head and shoulders ini dibentuk dari berapa lama? Dari 11 Oktober sampai Januari. Jadi at least Oktober, November, Desember 4 bulan. Jadi kayaknya bisa lah 24% dalam kurang lebih waktu 4 bulan. Seperti itu. Oke, bagikan pendapat kalian juga mengenai saham ini. Dan mohon bantuannya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. So, see you in the next video. Bye-bye.